Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 117, Chapter 140 Panah yang Bertabrakan, Bagian 2. Kavaleri Gaidar begitu terkenal di wilayah barat hingga dijuluki sebagai penjahat alam. Bahkan para ksatria pun kesulitan menghadapi mereka. Dengan kelincahan khas mereka ahli menekan lawan. Pada jarak dan kecepatan yang bisa mereka capai, tetapi tidak bisa dijangkau musuh. Dengan keunggulan itu, Kavaleri Gaidar selalu unggul dalam menghancurkan lawan. Namun tidak seperti sekarang. Semua berpencar. Mundur. Para prajurit kavaleri menunjukkan kepanikan mendengar perintah itu. Mereka belum bisa menerima kenyataan bahwa kini mereka menjadi mangsa, bukan pemburu. Keadaan semakin memburuk. Di belakang para penjahat itu, muncul seekor monster yang lebih cepat, lebih buas, dan lebih lapar. Braak! Darah mengalir deras setelah benturan besar itu. Di jalur yang dilewati cahaya putih, kabut darah langsung menyebar tebal. Komandan kavaleri Wagner melihat ke arah pasukannya yang baru saja dilewati cahaya itu. Anehnya, mereka masih berlari. Meski kepala mereka sudah terpisah. Di bawah tubuh tanpa kepala yang masih bergerak, kuda-kuda barat meringkik ketakutan. Apa ini sebenarnya? Teriakan penuh kepanikan mulai menyebar. Namun cahaya yang baru saja menembus barisan itu tidak memberi waktu. Musuh bergerak lagi. Kali ini kembali ke tengah. Lalu menyerang dari belakang kanan. Kavaleri Gaidar akhirnya merasakan ketakutan setelah sekian lama. Ksatria. Kumpulkan ksatria. Wagner segera mengumpulkan para ksatria dan bersiap menghadapi serangan. Itu satu-satunya cara. Hadang dia. Namun dari samping, para barbar sudah mendekat. Senyum aneh terukir di wajah penuh tato mereka. Sial. Panah. Panah datang. Para pejuang Budart, meski jumlahnya sedikit, menutup ruang dari berbagai arah. Seperti biasa. Panah melesat dari celah yang tidak bisa mereka jangkau. Brengsek. Wagner menggeleng keras, tidak percaya. Pemburu yang diburu oleh mangsanya sendiri. Padang luas ini justru lebih cocok untuk para barbar utara daripada mereka. Berhenti. Cepat. Wagner memaksa dirinya tetap tenang. 4 ksatria maju untuk menghadang Vlad. Mereka mencoba mempersempit jarak, mengurangi kecepatan Vlad. Namun kuda hitam dari utara itu sudah melampaui perkiraan mereka. Ini gila. Percepat. Teriakan terdengar. Wagner menoleh. Kuda hitam itu melesat, menyalip para ksatria hanya dalam satu langkah. Cahaya putih kembali terbentuk di dahinya. Semua menyebar. Kulit Wagner merinding. Dia datang lagi. Monster itu. Kecepatan yang tidak bisa dihentikan. Anak padang rumput berlari di tanah tandus. Vlad mengikuti jejak yang ditunjukkan oleh langkah August. Menggunakan kemampuan mata dari Ramon. Tak ada yang bisa menghentikannya. Hiing. Noir meringkik panjang, seolah tidak takut apapun. Dunia mulai terbentang. Jejak kaki kuda kembali bersinar. Ya, semua ini untuk momen ini. Sekarang. Vlad berteriak. Panah raksasa melesat. Kecepatan melampaui kecepatan. Garis lintasan itu seolah membelah dunia. Darah merah memenuhi jalurnya. Hahaha. Setelah melewati semua itu, Vlad berhasil menembus kavaleri dan keluar ke padang luas. Tak ada lagi yang menghalangi. Di depan, hanya cahaya senja di cakrawala. Perasaan bebas memenuhi dirinya. Beritahu Godin dan Count Gaidar. Vlad mengangkat sesuatu di tangannya. Sebuah bendera yang compang-camping. Aku ambil benderamu. Simbol kebanggaan Gaidar. Elang itu kini terkulai, lehernya patah. Ini harga yang pantas. Seorang ksatria hanya mengambil bayaran yang pantas. Kehormatan yang ditukar dengan nyawa. Cahaya senja menetes di atas bahunya.
Malam gelap. Pelabuhan kota dipenuhi obor. Di antara kapal yang hangus, 2 kapal besar bersiap berlayar. Kapal kelas galeon. Barang rampasan paling berharga. Jadi, hanya dia yang tertinggal? Ya, Lord Rutiger. Rutiger mengerutkan wajah. Kelompok Markus berhasil sampai ke Nassau. Keputusan Markus memang tepat. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Menyusahkan. Apa itu satu-satunya cara? Namaku sekarang Markus. Kenapa tidak pakai satu nama saja? Seorang wanita dibawa ke kapal. Tubuhnya lemah. Anak berambut hijau mengikutinya dengan mata basah. Itu Ravnoma terakhir. Karl menatap Rutiger. Sosok tinggi dengan bahu tegap. Mengingatkannya pada ayahnya. Apakah kita akan menunggu Vlad? Di kejauhan, tembok kota yang terbakar terlihat. Pasukan barat mulai menghancurkan pertahanan. Nassau tidak akan bertahan lama. Menunggu? Aku harus mengantar ini. Karl menyerahkan jubah hitam. Rutiger menatapnya. Ia ingat Vlad mengenakan jubah itu. Kirim mereka ke Soara dulu. Kita tidak menunggu? Karl menatap dengan mata berkaca-kaca. Kita harus menunggu. Dia akan datang. Rutiger menatapnya. Markus. Bawa dia. Karl meronta. Rutiger mengembalikan jubah itu. Serahkan sendiri nanti. Karl Ravnoma. Karl terdiam. Ia dibawa naik ke kapal. Ksatria di depannya tidak ragu. Apa rencanamu? Aku akan menyisakan satu kapal. Ada kapten yang mau tinggal? Markus meragukan. Bayezid tidak punya armada laut. Namun Rutiger tersenyum. Ada satu. Anak bodoh itu belum datang. Ada yang mau menunggu denganku? Seseorang berteriak. Dia dulu diambil, dirawat, dan dibesarkan oleh Bayezid. Bukan darah, tapi diberi makan dan pedang. Dia tidak akan meninggalkan anak itu. Dia pasti datang. Orang-orang itu berdiri menunggu. Mereka percaya pada pemburu naga Bayezid. Di sana, Vlad dan para barbar berlari di sepanjang pantai. Melihat api di kejauhan, Vlad menggertakkan giginya. Terlambat. Meski mengalahkan kavaleri, mereka tidak punya waktu. Sudah jatuh? Aku tidak tahu. Api telah melewati tembok kota. Lebih baik mundur? Melawan pasukan besar dengan sedikit orang mustahil. Namun saat berpikir itu, ia mendengar suara. Dentang pedang. Masih ada yang bertahan. Ke sana. Mereka melompat ke pelabuhan. Di sana, puluhan tentara bertempur. Kurang dari 10 ksatria menahan ratusan musuh. Di antaranya, Rutiger tersenyum. Naik kapal. Vlad menoleh. Sebuah kapal kecil masih menunggu. Seseorang melambaikan tangan. Vlad. Di sini. Seorang pria membungkuk sambil melambaikan tangan. Vlad tersenyum. Kapal itu terasa familiar. Ayo cepat naik. Semua kapal lain sudah pergi. Tapi satu kapal tetap menunggu. Pria dengan topi kapten berdiri di sana, memegang tongkat. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.